Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, melanjutkan hanja yang kemarin ya. Untuk pasal selanjutnya yaitu akan menjelaskan ciri balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa amitana bi asrarihi. Faslun alamatul qulubi. Adapun ciri-cirinya balik, salah satu 3 perkara. Tama maqsa'an syarata. Pertama, sempurnanya umur 15 tahun. Fidzakari wal unsa, pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, wal ihtilamu, dan mimpi metuani, mimpi jima. Fidzakari, kepada laki-laki, wal unsa, dan perempuan. Litis'i sinina, setelah umur 9 tahun. Wal haidu lan haid fil unsa, pada perempuan. Litis'i sinina, karena umur 9 tahun. Kemarin sudah selesai pembukaannya. Ini sudah masuk pada mulai fikih. Dimulai dengan syarat sabab. Syarat diterimanya ibadah itu setelah toharoh. Dan syarat mengetahui toharoh itu mulai dari mana? Yang wajib toharoh, yang sudah harus mulai bersih-bersih, yaitu dari mulai balighin akilin. Setelah kemarin pembukaan kita bahas, ada syarat taklif itu ada 4. Pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga mempunyai akal sempurna, dan yang keempat bulughud dakwah, ajaran atau pelajaran pemahamannya sudah sampai kepada kita. Islam tak perlu dibahas lagi karena kemarin sudah dibahas. Dan yang kedua akilin, sempurna akal. Kalau orang bilang nggak mencakup taklifan hukum, boleh tidak sholat, boleh tidak zakat, diperbolehkan nih, mau bebas. Kalau mau bebas silahkan, berarti nggak harus punya akal, bebas. Ustaz, untuk kitab apa ini? Safinah. Kita aja. Safinah. Dan yang ketiga balighin, orang yang sudah mencapai kategori taklifan hukum. Mulai dari kapan orang menerima hukum? Mulai dari balik. Makanya muhimmatun, penting kepada orang tua. Balik itu sebetulnya bukan mengaji untuk anak-anak aja, tapi untuk orang tua. Bayani bulughil murahi wal ma'asir, menjelaskan tentang sampai di mana batasan remaja. Murahi itu remaja. Wal ma'asir, dan ujung dari batas remaja ke remaja masuk ke dewasa. Kalau di Islam itu mulai dari balik disebutnya. Balik itu mencapai taklifan hukum. Yang pertama, tamamu khamsa asyarata, sempurnanya umur 15 tahun, maaf hijriyah. Di Islam itu dihitung-hitung bukan di Masehi, hijriyah. Berarti sebelum umur 15 tahun secara hitungan Masehi, 15 tahun kurang ya, 14 setengah kayaknya, itu udah mencapai sempurna umur 15 tahun karena dihitungnya dari bulan hijriyah. Bidzakari itu mau laki-laki mau perempuan. Nah itu kategori batasan akhir ya.
Karena kita nggak tahu sebelum umur 15 tahun itu. Nah ini yang kedua, wal ihtilamu mimpi jima bidakari wal unsa. Ini untuk laki-laki sama untuk perempuan gitu. Litis isinina dari mulai umur 9 tahun. Kalau 15 tahun itu batasan akhir, tapi kalau mulai dari 9 tahun itu berarti awal. Kalau 9 tahun udah mimpi, berarti itu udah masuk balik. Harus nunggu 15 tahun. Dari mulai 10 tahun kalau udah mimpi, udah dewasa, berarti itu udah dianggap balik, udah dianggap wajib sholat. Kategori remaja itu udah dari mulai umur 9 tahun atau 10 tahun udah mulai mimpi, itu udah cukup. Dan yang ketiga, wal haidu ilmusa jadi sisina. Nah untuk perempuan itu bisa mengalami haid itu dari mulai umur 9 tahun. Dan kalau mulai dihitung dari hijriah itu kurang lebih 8 tahun 9 bulan. 8 tahun 9 bulan. Kalaulah ada fenomena terjadi anak belum 9 tahun, belum genap 9 tahun tapi udah keluar haid, itu bisa terjadi karena batasan usianya dari mulai belum hijriah. Mana tadi ya? Speed apa tadi? Kalau yang untuk haid itu kebagi 6 di kitab. Kalau yang mau lihat referensinya silahkan dilihat di kitab Sarah Takrib bagi Takrib. Nah, ini jadi kebagi 2. Ada mubtadi'ah, ada mu'tadah. Mubtadi'ah bagi 2. Mubtadi'ah mumayyizah, mubtadi'ah ghair mumayyizah. Mubtada' bagi 4. Mubtada' mumayyizah, mubtada' ghair mumayyizah, mubtada' mumayyizah, dzakirun biwaqtiha la li'adatiha, mumayyizah dzakirun li'adatiha la liwaqtiha. Banyak ya? Perempuan kalau mengalami haid itu mubtadi'ah pemula. Ini mubtadah. Pemula itu berarti baru pertama kali haid. Mumayyizah. Ingat gitu kalau dia itu haid. Ada yang kedua, ghair mumayyizah. Berarti dia nggak ingat. Kaget aja dia apa sakit ya. Banyak fenomena anak yang terjadi itu nggak ngerti dan ibu nggak paham. Makanya
Makanya yang harus dipahami itu ibunya. Ghairu mumayyizah, anak perawan baru pertama kali haid dan dia nggak bisa membedakan, nggak ingat kalau dia itu haid atau enggak. Kalau mumayyizah ingat, makanya sudah mulai nggak sholat ya, dari sini sudah mulai nggak sholat. Tapi kalau mumayyizah gimana nanti tahu hukumnya? Kalau mumayyizah disebutnya makdur. Makdur itu dimaksudkan karena nggak paham. Tapi kalau yang mumayyizah, makanya harus ngerti dulu syaratnya. Ini yang harus wajib ini antara ibu sama anaknya. Karena yang perempuan itu masa harus semuanya. Yang wajib mengerti itu sebetulnya ibu sama anak perempuan. Biar nanti kalau misalkan anak ada keluhan terjadi apa-apa, nggak mungkin ngomong ke bapaknya dulu. Karena anak nggak ngomong, dia aja di kamar. Dia anaknya sakit, padahal dia lagi haid gitu. Gitu. Yang kedua, muqtada, dia sudah terbiasa haid. Ada muqtada mumayyizah, muqtada ghairu mumayyizah. Dia udah muqtada terbiasa, tapi nggak ngeh dia tuh kalau dia lagi haid gitu. Ghairu mumayyizah. Tapi kalau mumayyizah ingat ya, ingatnya apa? Dzakirun li waqtiha wali adatnya gitu. Terjadi kebiasaan waktu dan adat. Adat itu kebiasaannya. Beberapa hari ciri-cirinya kayak gimana, nanti ada terasa sakit atau sembilan gitu ya, penyakit-penyakit yang bersenambungan dengan haid. Itu udah terbiasa, disebut dia mumayyizah. Ingat, dia tahu batasannya, hukumnya, wajib sholatnya mulai dari kapan, dari mulai bersucinya udah mulai kapan. Ada yang kedua, yang ketiga, mumayyizah dan yudri waqtiha li adatiha. Jadi cuma dia cuma ingat waktunya doang dan kayak kebiasaannya kayak gimana. Ada yang keempat, mumayyizah dan kira adatnya. Jadi ada itu biasanya merah dulu, baru terus agak kuning-kuningan, terus nanti agak ya sampai berselesai. Tapi waktunya kapan lupa. Ini rumusnya. Makanya nanti ada ciri darah haid itu ada 5. Ciri yang asli darah haid 5 darah. Pertama, dia hitam, merah, ada hitam-hitamannya, merah pekat atau hitam. Yang kedua, merah. Yang ketiga, merah-merah ya. Yang keempat, udah kayak merah. Yang kelima, kalau bahasa Indonesia tetap merah gitu. Jadi ketahuan anak ciri darah pertama masa-masa 9 dan penusuk paribasa kawin lumpuh-lumpuhkannya jadi haid. Itu dina 2 darah aja. Pertama darah ibu keluar, berem cuma pekat gitu berem, sehingga bisa disebut hidung, bisa disebut hitam pekat sama merah. Itu masa-masa awal kalau lagi sakit ya 9 gitu. Itu dari mulai hitam pekat terus sama merah. Makanya kecilnya namun darah haid, namun jadi di awalnya paling awalnya, terus dia mulai ingat, terus mulai sadar, terus mulai bersih. Tapi ciri lagi dia, namun masaknya 7 hari ke-6 atau hari ke-7, ini semua yang makanya siap-siap mandi. Kemudian lah diliwatkan di habis darah keluar 24 jam. Ayo pernah ngaji haid? Tapi kita sendiri itu di masa hari ke-6 dia terakhir di parah sampai 1 divisi keluar dari. Tapi nggak sehat di mana ada supaya itu ada beres. Makanya buru-buru mandi. Lalu habis mandi udah karena kan cuma lamun habis haidna beres nalur
akan lebih asar, berarti lamun beres nah asar, berarti jeung sholat mau pergi keluar. Soalnya bisa dikodok, bisa dijamak. Lamun beres nah malam akan lebih subuh, berarti lamun beres nah maghrib, terus kurang teh isya teh bersihnya, berarti jeung maghrib. Sabab bisa dijamak, kecuali subuh itu bisa. Makanya anu paling ribet awewe teh disebutna rumit gitu. Rumit itu lamun di mana darah geus teu nyambung, darahna ieu geus teu nyambung ya, geus kaluar tina patokan jadwal, berarti jadina istihadah. Lamun geus istihadah rumit, rumitna karena ge masuk mulai itu kudu dimulai tadi biasa misalkan tanggal 1 di tanggal 7 kok tiba-tiba jadi lewat. Makanya orang banyak yang keliru karena dia mulai parkir ayat aksarul hayat patokan paling banyak waktu hayat ayat waktu zaman hayat ayat aksarul hayat. Dina kitab takwim wa aksarul hayat khamsan asyara yauman. Paling banyak haid itu 15 hari 15 malam. Fadzalika zaid, maka ketika hari ke-16 istihadah itu maka istihadah. Padahal bukan itu. 15 hari 15 malam itu ini patokan aksarul haid. Paling banyak hari itu 15 hari. Tapi kalau hari itu belum tentu 15 hari. Ada yang 10 hari, ada yang 7 hari, ada yang 13 hari. Nah, ini 15 hari. Itu tergantung. Tapi bukan ketika orang aja 16 hari haid, terus yang ke-16 nya itu haid. Belum tentu. Ada bisa gagal paham. Banyak orang yang keliru ketika menyangka hari ke-16 hari ke-17 itu mulai istihadah, padahal bukan. Bisa jadi terjadi dalam hari ke-10, akhirnya hari itu bisa jadi terjadi di hari ke-15. Makanya perlu tahu aturan itu. Haid itu normal dari mulai awal keluar itu mulainya hitam, merah muda, agak cerah sebelumnya, terus oranye, terus merah. Itu udah normal. Tapi kalau dari awal merah aja terus, merah terus-terusan, itu berarti bukan haid, udah mulai istihadah. Makanya kalau misalkan keluarnya, kalau misalkan perempuan udah gak haid 2 bulan, itu pasti hari ke-3 bulan pas haid lebih dari patokan jadwal. Bisa jadi kalau misalkan dia 10 hari biasa haid, bisa jadi 15 hari. Makanya penting harus diketahui itu yang paling pokok cara membedakan karakter sama sifat. Kalau darah istihadah itu merah segar, karena itu kalau secara kedokteran ada luka ya. Ada luka. Nah ini secara rumusnya gini. Makanya kalau misalkan penting kalau orang lagi dia ngerti dihitung. Tapi lama tengah gue membaca maklum atau kudu dikodoan. Disangkana 20 hari. Baik. Doang gitu. Padahal ternyata enggak. Makanya yang lebih daripada haid, misalkan yang 15 harinya, hari ke-16, hari ke-17, itu pun kudu dikodoan. Makanya anu wajib memeriksa jika salakina dah Pak Dianto. Karena walaki mah nyawa jadwal. Nyawa jadwal gitu kan. Keliru, makanya kalian teh kudu boga kalian sorangan dicirian gitu. Masa haid dari awal mah kadang pohon dengan tukang etna oke. So kaliru. Makanya mending gunang nu biasa dicoretan gitu. Masa istihadah gitu. Geus teu kaasuh. Berarti orang wajibna karena nggak nyambung, karena masa subur, karena masa kering, karena masa penyakit gitu. Kenapa awal disebut istihadah? Karena darahnya yang murni darah buangan,
kan eta geus metabolisme tiap bulan istri kudu dikeluarkeun darahna anu kotor karena dina per masa suci eta teh 15 hari 15 malam kadang lebih masa suci mah enggak jelas ya tapi enggak kurang dari 15 hari masa suci itu bebas mau 2 bulan mau 3 bulan tapi enggak kurang dari 15 hari jadi kalau misalkan 10 hari udah keluar lagi berarti jadinya istihadah belum genap 15 hari karge poe ka-13 kunaon ieu geus kaluar deui berarti aya anu jadwal teratur makanya penting kunaon make di sebelum ke norma-norma kudu wajib diingatkeun karena bisa bila mana terjadi ayana istihadah berarti orang geus ngeuh oh iya can 15 hari kunaon geus kaluar berarti itu darah haid konsultasina kudu langsung jeung dokter ki bisana bisi anu aya nu luka orang namun perempuan itu kalau dia istihadah ada tekanan mental pikiran yang geus capek kulelah atau kok kecapean teuing gitu dari stres anu teu teratur hanya apa ya kalau perempuan itu kalau dia istihadah enggak jaga haid berarti ada pikiran yang berlebih gitu tekanan gitu itu normal tapi lamun keur senang berpikiran keur terganggu eta normal jangan dalam istihadah gitu makanya ngabedakeun baligina kembali dina judul halaman 20 salah sur penting ka orang tua wajib naklek anak kita tuh tanya dia udah umur berapa tahun kalau laki-laki dipanggil tim memek 15 tahun kamu udah 14 tahun lebih mau ke 15 tahun bentar lagi kamu akan waktunya sudah balik kau udah persiapkan selamanya bapak harus diajarkan atau sama guru kamu nanti yang sudah dipelajari itu harus mulai dipakai sholatna, wajibna, wuduna, bebersihna, hadusna wajib dimulai memang bapak harus tanggung jawab bapak udah gak bertanggung jawab sama Allah kamu udah mulai bertanggung jawabkan sendiri walaupun tahu masih berkesinambungan masih keterkaitan sama bapak tapi kamu udah kewajiban sendiri sholat berwajib sendiri puasa harus wajib sendiri kenyangkuk wudhu harus berwajib sorangan sebab kalau misalkan harus balik masih kene nyabak Al-Quran memakai wudhu dosa doraka haram nyabak wudhu nyabak Quran berarti wajib wudhu nah terus ditata sebab naon mungkin anak agugat di akhirat ku Allah misalkan mereka ngerti hisab maneh mah cenah make teu salat pan ku bapak teu diajarkeun lain luhur ku bapak teu diajarkeun salat teu diajarkeun naon makana rata-rata dina fikih itu yajibu alal abai tetap wajib pertama itu bapak nanti mengajarkan gitu lamun awewe wajib ku ibuna bila mana kalau nggak mampu di antara keduanya karena dipasrahkan ke guru ngajina itu guruna da guruna awewe Ustaz wayahna pangdidikeun urang kali hati timimiti wuduna nepi ka salatna jadi dibahas puguh gitu karena nantinya malah untuk gitu kan budak mana jadi kita mau guru ngaji bisa budak-budak bisa jarekan bisa ngagalahkan tanggung jawab tapi kalau untuk gitu kan tanggung tadi pasrahkan ngomong untuk paham bukan orang tua untuk paham bahwa sebetulnya bukan lebih kayak gitu karena yang hari-hari tahu ilmu dia buka paudia dimanfaatkan kudu murni syarat-syarat anak mau mungkin yang hukum batalan dulu lalu tadi aja atau niat nanti mana murni dipelajari makanya sebelum balik ditata nyaho cai mustama nyaho cara ngatur najis nyaho cara bebersih nyaho cara adus makanya seluruh kitab fikih pasti diawali dengan babul haram pasti diawali dengan babul haram syarat-syaratnya
bener syaratnya tuntas berarti masoleh ibadah masalah diterima. Tapi lamun misalkan kurang tina syarat mau pasir jadinya rusak amal disebut mardudatun lakum walau amanah teu diterima teh kan lain ku tekan tempo capekna tapi ku kurang persyaratan gitu. Oke, jadi acak-acakan kan lain. Walaupun sholat sunat, contoh, walaupun sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat misalkan sholat duha, hari wuduna aja sama ke, walaupun berarti wuduna jadi wajib. Bimba bila yatimul wajib bila bihi bahwa wajib. Kalaulah jembatan jadi pelantara untuk sampai kepada sebuah tujuan, berarti jembatan jadi wajib. Berarti jadi syaratnya. Lamun ayeuna wudu ngawajibkeun kana syarat sahna salat, berarti wujudna wajib walaupun salat sunat. Berarti wudu mah tetep wajib. Lamun wudu teu sah, lamun gara-gara ku caina anu suci tur nyucikeun, berarti cai syarat sah karena ngasahkeun wudu. Wajib di jero wajib. Wajibna salat, wajibna wudu, wajibna cai suci tur nyucikeun. Sebab ki anak teh banyak ku cai wudu dina ember. Benar kumahan pertama dicoba langsung jadi cai bersih. Tapi pas begitu diangkat ke kedua jadi mustahil. Gitu. Makanya penting naon budak digencet pas waktu nuju rohing usia 7 tahun nepi ka umur memeh balik eta kudu digencet terus-terusan. Bahkan yang pikir mah menang di tenggel sukunya tekenging ka luhur tina suku bitis. Nah, gebuat itu kan naon. Bahkan namun boga pemajikan di bawah usia misalkan pemajikan umur 10 tahun salat cepret sarua. Ini anak. Aya dina anak tolibin berangkat bahwa ditanggung jawab salaki. Berarti tiba ka salakinya jadi turun ka salaki. Boga pemajikan umur 10 tahun atau tu salat ada jepret atau lamun kolot kumaha atau kolot lamun bisa teh kurang mantep ka pemajikan ke salat kenaon atau kudu dikebon atau kayak orang musud supaya orang ditampil anak bisa jadi fitnah bahwa orang disangka salah anu musud atau kolot gitu nyantelnya diantep sana shopping unggul tetep pas lagi sholat itu senang gue buat tanggung jawab bisi kasebutkeun bahwa orang laki anu nusuk gitu. Ya, kembali dari alamatul wudhu salah satu hiji tama mohon musyawarah sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dan yang kedua mimpi jima ya, istilah itu mimpi bersetubuh tapi syarat pasti keluar mani bikhurujul mani gitu. Makanya kayak lamun geus keluar mani berarti ciri dewasa lamun ayeuna maaf lah. Maaf, abdi mungkin jika ayeuna mah memang 15 tahun sudah jangan balik. Simple menyahukeun orang balik, lamun main geus rasa boga rasa lilian boga lawan jenisna berarti gitu geus paham. Abdi balik dulu. Maneh kelas SD geus nyaho bogoan. Atuh geus disebut balik berpikiran geus dewasa, geus lewati mumayyiz, batasna geus nyaho nu geulis beres. Anu geus nyaho geulis berarti geus balik ke situ. Gitu. Terus itu wal itu di sisinina. Ayat dari Allah sallallahu nah gitunya. Alhamdulillah kita dilanjutkan dengan syarat bebersih dengan batuk ya kayaknya. Faslun wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.